mengenai studi literatur respon pertumbuhan planaria SP terhadap variasi kualitas air tawar yang beranggotakan sebagai berikut. Yang pertama adalah latar belakang. Planaria sp merupakan cacing pipih dari filum Platyhelminthes yang memiliki kemampuan regenerasi tubuh melalui fermentasi. Organisme ini hidup di perairan tawar dan sering digunakan sebagai indikator kualitas air karena keberadaannya menunjukkan kondisi perairan yang relatif belum tercemar. Pertumbuhan, perkembangan, dan regenerasi Planaria sp sangat dipengaruhi oleh kualitas lingkungan perairan, terutama kadar oksigen terlarut, suhu, dan pH. Oksigen terlarut berperan dalam proses respirasi, sedangkan suhu dan pH mempengaruhi metabolisme, aktivitas enzim, serta kestabilan proses fisiologis. Oleh karena itu, kondisi perairan yang optimal sangat penting untuk mendukung kelangsungan hidup dan kemampuan regenerasi Planaria sp. Habitat dan eksistensi Planaria sp di air tawar ditentukan oleh parameter kimia dan fisika. Parameter kimianya berupa pH ideal di rentang 6,5 sampai 8, oksigen terlarut wajib lebih dari 5 mg per liter, indikator polutannya yaitu kadar amonia, nitrat, nitrit, dan fosfatnya di bawah standar, dan status lingkungannya rendah zat kimia. Parameter fisika berupa suhu air 18 sampai 24 derajat Celcius, kecerahan dan turbiditasnya di air jernih, dan kecepatan arusnya lambat dan tenang. Apabila parameter kimia dan fisika tidak terpenuhi, maka akan terjadi gangguan osmoregulasi dan syaraf. Kondisi hipotonik menyebabkan sel membengkak dan pecah akibat ketidakseimbangan mineral. Salinitas tinggi menyebabkan cairan tubuh tertarik keluar sehingga tubuh mengering. Kemudian autotoksifikasi, yaitu penumbuhan toksin meracuni sistem saraf secara fatal. Selanjutnya yaitu konsep pertumbuhan pada Planaria sp. Pertumbuhan Planaria sp, pertumbuhan merupakan proses pertambahan panjang, peningkatan ukuran, massa, serta jumlah sel yang bersifat irreversibel melalui pembelahan dan pembesaran sel. Pertumbuhan Planaria sp dipengaruhi oleh faktor internal berupa genetik, hormon, dan neoplas, serta faktor eksternal berupa kualitas air, nutrisi, pH, oksigen terlarut, dan intensitas cahaya. Neoplas merupakan sel punca poliprotein yang berperan penting untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan regenerasi tubuh planaria. Kemampuan regenerasi planaria sangat tinggi, yaitu ketika potongan tubuh dapat tumbuh kembali menjadi individu yang utuh. Neoplas meningkatkan pembelahan sel untuk membentuk jaringan baru, sementara sel otot membantu mengatur posisi pembentukan organ dan jaringan baru. Kecepatan regenerasi dipengaruhi oleh bagian tubuh yang terpotong dengan bagian anterior beregenerasi lebih cepat dibandingkan bagian posterior. Proses regenerasi berlangsung selama beberapa hari hingga minggu, tergantung pada ukuran dan tubuh serta kondisi lingkungan. Selanjutnya ada karakteristik Planaria sp dikelompokkan menjadi beberapa ciri. Yang pertama morfologi, tubuh pipih dorsopenta, ukuran tubuhnya berapa milimeter hingga sentimeter, warnanya warna tubuhnya coklat, abu-abu hingga kehitaman, kepalanya berbentuk segitiga. Untuk organ sensoriknya memiliki aurikel dan ocelli. Kemudian sistem pencernaannya itu tidak sempurna, hanya memiliki satu lubang yang berfungsi sebagai mulut dan anus. Kemudian memiliki faring di bagian tengah tubuh. Untuk sistem ekskresi dan sarafnya menggunakan sel api atau flem cell, kemudian sarafnya sederhana berbentuk tanda tali, terdiri atas ganglion, kepala, dan dua tali saraf pemanjang. Sistem respirasi dan sirkulasinya yaitu eh, organ pernapasan khusus, tidak memiliki organ pernapasan khusus, tidak memiliki sistem peredaran darah, pertukaran gas, dan distribusi zat berlangsung melalui difusi. Kemudian sistem reproduksinya bersifat hemafrodit, kemudian memiliki organ reproduksi jantan dan betina dalam satu individu, dapat bereproduksi secara aseksual maupun aseksual, seksual maupun aseksual. Kemudian mempunyai kemampuan regenerasi, yaitu memiliki sel punca khusus yang disebut neoblast, dan proses regenerasi diatur oleh berbagai sinyal seperti WNT dan BMP. Kemudian metode penelitiannya, yang pertama yaitu target data menggunakan metode systematic literature review, yaitu yang pertama target data dikumpulkan, parameter kualitas air dikumpulkan berupa suhu, pH, oksigen terlarut, kekeruhan, konduktivitas, serta kandungan zat tercemar pada yang dapat mempengaruhi kehidupan Planaria sp. Yang kedua, indikator pertumbuhan dan respon biologis. Data pertumbuhan yang dikaji mencakup kelangsungan hidup, ukuran tubuh, aktivitas gerak, kemampuan regenerasi, penyembuhan luka, dan respon fisiologis Planaria sp. Yang ketiga ada analisis data, data analisis untuk mengetahui pengaruh kualitas air terhadap pertumbuhan, regenerasi, dan kelangsungan hidup Planaria sp. Yang keempat adalah tujuan dan hasil yang diharapkan. Untuk penelitian bertujuan mengidentifikasi kondisi kualitas air yang paling optimal bagi pertumbuhan dan keberlangsungan hidup Planaria sp, serta perannya sebagai bioindikator perairan. Selanjutnya yaitu analisis data.
Analisis data menggunakan pendekatan sistematik literatur review atau SLR. Artikel yang telah memenuhi kriteria inklusi kemudian dianalisis melalui beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ekstraksi data, mengumpulkan informasi penting dari artikel terpilih, meliputi spesies, planaria, parameter kualitas air, variabel pertumbuhan, dan hasil penelitian. Yang kedua yaitu sintetis naratif, yaitu menyusun dan menganalisis temuan berdasarkan hubungan antara kualitas air dan pertumbuhan planaria SP. Yang ketiga yaitu analisis komparatif, yaitu membandingkan hasil antar penelitian untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan kondisi optimal bagi pertumbuhan planaria SP. Yang keempat, identifikasi research gap, yaitu menentukan aspek yang masih kurang diteliti serta peluang penelitian lanjutan terkait planaria SP sebagai bioindikator. Yang kelima, penarikan kesimpulan, menyimpulkan pengaruh kualitas air terhadap pertumbuhan dan keberlangsungan hidup planaria SP berdasarkan hasil kajian literatur. Sekian pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.